Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Aki dimanapun berada, ayah bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang akan menjadi bekal kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini Ustadz akan melanjutkan daripada parade kisah untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ada satu kisah yang terbaik, yang menarik, yang ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Dan Allah mengatakan kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah terbaik yang harus kita baca, yang harus kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Kisah yang luar biasa yang diawali dari mimpi seorang anak kecil yang bernama Yusuf. Ia bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak menceritakan semua kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Namun kita akan mengambil hikmah dari penggalan-penggalan cerita atau penggalan kisah Nabi Yusuf, dari masuknya Nabi Yusuf ke dalam sumur hingga beliau sampai memimpin di istana Mesir. Para hadirin yang berbahagia, di antara hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang pertama adalah rencana Allah jauh lebih baik, jauh lebih indah. Maka jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dipenuhi tentunya dengan hal-hal yang tentu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, sehingga Nabi Yusuf bisa sampai ke istana. Dan Nabi Yusuf juga mendapat ujian, dipenjara oleh Raja Mesir pada waktu itu karena difitnah, telah berbuat asusila, telah berbuat pelecehan kepada Ratu Mesir pada saat itu. Rencana Allah jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Hidup kita tidak semudah yang kita bayangkan, tidak selalu senang. Namun di sana ada cobaan, ada ujian, ada halang rintangan. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu Allah berikan. Apa yang kita cita-citakan Allah berikan lain. Nah, disinilah kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Namun dari sinilah Nabi Yusuf bisa masuk ke istana Mesir dan beliau akhirnya menjadi pejabat atau petinggi di negeri Mesir. Terkadang kita merasa apa yang Allah berikan, apabila itu berupa kesulitan, kesukaran, ya, kita merasa Allah tidak adil. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita merasa yang buruk datang dari Allah itu belum tentu buruk, bisa jadi itu yang baik buat kita. Dan apa yang kita merasa baik itu juga belum tentu baik menurut Allah, bisa jadi itu buruk
bagi kita. Maka yang pertama, ya, rencana Allah jauh lebih baik, maka jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Seperti para motivator biasa memberikan motivasi kepada kita, kita bisa belajar pula dari filosofi santan. Bagaimana santan bisa hadir di tengah-tengah kita, itu prosesnya melalui jalan yang sangat panjang. Dari kelapa yang tua jatuh dari ketinggian, itu pasti sakit. Setelah itu sebuah kelapa dicabik-cabik, kulitnya dikelupas, ya. Setelah kulitnya dikelupas, batoknya dipukul sehingga terlihatlah isi dari kelapa itu. Tidak cukup dari sampai situ, ya, kelapa lalu dikuliti sehingga kulitnya terkelupas dan hanya tersisa dagingnya saja. Untuk mendapatkan santan yang terbaik, ya, tentunya kelapa ini diparut. Bagaimana sakitnya si tubuh kelapa ini ketika diparut. Tapi setelah menjadi parutan-parutan tidak cukup, dan parutan kelapa ini diperas-peras, ya, barulah keluar santan yang bisa kita gunakan, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Bisa dibuat kue, rendang, es, cendol, dan seterusnya. Masya Allah, ya. Inilah kesulitan hidup kita, ya. Tentunya ini akan menjadikan kita lebih baik dan tinggi derajat kita di sisi Allah. Maka pelajaran pertama, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Yang kedua, kita bisa ambil hikmah dari cerita Nabi Yusuf ini adalah kita harus libatkan Allah dalam segala hal. Nabi Yusuf ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk sumur dan di penjara, Nabi Yusuf lulus. Dan kebanyakan kita manusia ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita banyak lulusnya. Tapi belum tentu ketika diuji oleh kesenangan itu kita bisa lulus. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah karena ujian ini ada dua, dalam bentuk kesulitan dan kesenangan. Kalau kita bisa lulus dua-duanya, insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ujian Nabi Yusuf? Nabi Yusuf diuji oleh wanita yang terhormat, cantik, ya, yang ingin mengajaknya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memohon kepada Allah, ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku harus memenuhi keinginannya. Nah, ini bisa kita lihat di surat Yusuf ayat ke-33. Jadi Nabi Yusuf langsung melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak menjaganya, kalau Allah tidak melindunginya, niscaya dia akan condong untuk mengikuti ajakan perempuan ini dan jadilah ia orang yang bodoh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf juga diuji oleh kekuasaan, tahta. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi petinggi Mesir? Ia mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan ini, ya, maka Engkaulah sebaik-baik pelindungku, ya, lindungilah aku dan masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Yusuf ketika mendapatkan jabatan, ketika mendapatkan kursi kerajaan, ia tidak lupa, ia melibatkan Allah. Ia sadar bahwa semua ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Yusuf diuji dengan tahta,
harta, wanita, Nabi Yusuf lulus ujian ini. Dan ini belum tentu. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, kadang kita lupa, lalai, bahkan kita mengingat Allah lupa, ya, lupa bersyukur dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, dan kita termasuk orang-orang yang lulus ujian walaupun diuji baik kesulitan ataupun kesenangan. Pelajaran ketiga atau hikmah yang kita bisa petik dari kisah Nabi Yusuf dari sumur sampai ke istana. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah kita dilukai atau disakiti baik secara fisik ataupun secara perasaan. Nah, ini yang berat ya Bunda, ini yang berat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan saja, yang orang-orang yang memiliki kelapangan hati, kesabaran yang sangat luas. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika para saudara-saudaranya belum mengetahui bahwa pemimpin kerajaan Mesir pada waktu itu adalah saudara mereka yang mereka dahulu buang, yang mereka dahulu sakiti. Ketika mereka masuk, benarkah engkau Yusuf? Yusuf menjawab, iya benar, aku adalah Yusuf. Dan apa respon Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan? Ini kita bisa lihat di ayat 58-59 surat Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf, hari ini tidak ada caci maki, tidak ada cercaan untuk kalian. Yaghfirullahu lakum, ya Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sungguh besar ya hati Nabi Yusuf, ya memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Inilah yang bisa kita ambil, sesakit apapun hati kita, ya kita tidak boleh memiliki dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Bahkan kita harus tetap berbuat baik kepada mereka dan mendoakan mereka agar mereka diberikan hidayah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hikmah pelajaran besar yang kita bisa ambil daripada perjalanan kisah Nabi Yusuf dari sumur sampai ke istana. Yang pertama tadi adalah kita dilarang berburuk sangka kepada Allah, karena rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Yang kedua, kita selalu libatkan Allah baik dalam keadaan sulit kita, ya, apalagi dalam keadaan senang kita yang kadang melalaikan kita. Yang ketiga adalah kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita harus memberikan perlakuan yang terbaik, bahkan mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.